Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham Indi atau PT Indika Energy Tbk. Ini merupakan salah satu request dari penonton di video kami sebelumnya. Seperti biasa, isi dari video ini kita akan bahas company profile secara singkat, kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga saham, kemudian dari sisi seasonality, bulan terbaik untuk ambil stok ini, dan dari sisi bandarmologi, apakah ada akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari sisi technical, itu range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung masuk ke company profile ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, PT Indika Energy ini merupakan perusahaan energi terintegrasi ya, mencakup sektor sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Utamanya sih di batu bara. Sudah berdiri sejak tahun 2000 atau sudah 22 tahun dan memiliki 73 anak perusahaan. Cukup banyak. Ya, ini adalah komposisi pemegang sahamnya. Masyarakat memegang 33,99% dan memiliki saham treasury sebesar 0,14%. Saham treasury ini adalah saham yang dibeli kembali dari masyarakat. Persentase kepemilikan di bulan Desember 2021 ya, dikuasai oleh institusi lokal 70,89%, kemudian yang kedua adalah individu lokal 23,34%. Kemudian institusi asing hanya 5,71% dan individu asing 0,06%. Ini listing di bursa 2008, dapat uangnya 2,7 triliun dan terakhir bulan Juni 2022 total investornya ada 25.364 yang megang saham ini ya. Ini adalah saldo laba di kuartal 2 2022 9,2 triliun. Jadi ini perusahaan yang masih dalam kondisi profitable. Nah, kita cek langsung masuk ke fundamental analysis ya. Yang pertama yaitu income statement atau performance perusahaan selama ini. Kalau kita cek dari 2009 sampai 2021 ini selalu meningkat. Ya, ada loncatan tahun 2018, terakhir itu 43,82 triliun. Laba bersihnya tidak stabil ya, kadang untung, kadang rugi, dan 2017 ini ada loncatan terakhir 904 miliar atau 2,06% dari total pendapatan. Jadi ini termasuk kecil ya teman-teman. Kemudian kalau kita cek di 2022 ini, kuartal 2 membuka pendapatan 16,92 triliun. Ya, dan laba bersihnya 2,18 triliun atau 12,88%. Jadi ini meningkatnya cukup jauh ya. Kalau kita cek di semester 1 juga sama ya. Dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu ini meningkatnya cukup jauh, di mana pendapatan naik 54% dan laba bersih naik 809%. Nah, di sini ada beberapa anomali data yang harus kita cek lebih dalam. Pertama yaitu profitnya bisa naik setinggi ini, padahal pendapatannya biasa saja. Ini ada apa? Kemudian tahun 2018 pendapatannya itu naik secara tiba-tiba, juga ada apa? Ya, kalau didalami lebih lagi ternyata faktor ini adalah dari faktor others. Jadi ini punya others yang selalu negatif ya. Kemudian tahun 2017 tiba-tiba naik tinggi, kemudian turun lagi, dan ini turunnya lebih dalam teman-teman. Nah, kalau kita cek lebih dalam lagi di laporan keuangan 2017, ternyata di tahun 2017 itu ada namanya gain of revaluation atau valuasi ulang. Dari apa sih? Jadi tahun 2017 itu Indika Energy mengakuisisi Kideco ya, dari entitas asosiasi menjadi pengendali, jadi anak perusahaan. Nah, kemudian divaluasi ulang sehingga valuasi ulangnya itu masuk ke komponen laba. Sebenarnya kalau ini nggak dimasukkan, revaluasinya ini nggak dimasukkan, sebenarnya minus teman-teman. Ya, jadi ini profitnya menjulang tinggi karena ada revaluasi. Ya, jadi ini nggak ada uangnya, hanya secara pembukuan saja. Itu yang terjadi ya tahun 2017. Kenapa kok bisa tinggi sekali? Kemudian karena sudah menjadi anak usaha, maka tahun 2018 loncat karena laporannya dikonsolidasikan atau masuk ke laporan Indi, laporan keuangan dari Kideco teman-teman. Nah, ini menyebabkan kenapa pendapatannya bisa meloncat tiba-tiba ya, karena ada akuisisi tadi ya. Nah, ini teman-teman sudah paham ya. Nah, kemudian ini kan habis profit ini turun, kenapa tadi? Karena others-nya setelah 2017 tadi naik, kemudian kan turun dalam-dalam itu karena ada amortisasi ya terhadap yaitu aset yang tidak berwujud ini
Nah, kalau kita cek ya, karena ini sudah dievaluasi tinggi sekali, sehingga amortisasinya juga menjadi beban yang cukup tinggi, mengurangi laba bersih, menggerus laba bersih. Nah, kalau sudah dicek, itu ternyata hanya di amortisasi selama 64 bulan ya. Jadi nanti Maret 2023 ini sudah selesai harusnya amortisasinya. Ya. Artinya sudah tidak menggerus laba lagi di tahun 2023. Oke, ini dari sisi income statement ya. Kita akan masuk ke sisi balance sheet-nya. Kalau kita cek ya, balance sheet-nya di kuartal 2 2022 ini terakhir asetnya 59 triliun ya. Ini kalau 2018 naik ya karena tadi ya, karena ada akuisisi anak usaha Kidejo. Ya, dari 59 triliun ini terdiri dari 41,71 triliunnya adalah liabilitas dan ekuitasnya hanya 17,36 triliun. Dan ini tentu saja menjadi catatan ya karena total liabilitasnya tuh lebih tinggi daripada ekuitasnya. Jadi ini termasuk perusahaan yang cukup beresiko. Oke, kita akan langsung masuk ke cash flow statement yang berikutnya. Kalau kita lihat ya, ini juga harus kas operasinya tidak stabil. Tahun 2017 setelah mengakuisisi Kidejo jadi stabil ya, positif terus. Nah, kita cek dari investasinya ini juga 2017 ya, mengakuisisi Kidejo, hasilnya tadi sudah terlihat ya, setelah akuisisi pendapatan naik, laba bersih naik ya. Kemudian kalau kita cek dari aktivitas pendanaan ya, tahun 2017 ini mengeluarkan obligasi, 2020 mengeluarkan obligasi, cenderung membayar ya nggak stabil sih ya, kalau butuh dana ya hutang, mengeluarkan obligasi, ini ada pembayaran hutang, kemudian pembayaran dividen. Ya, ini adalah kas setara kasnya, RPRD setelah ada Kidejo masuk ke anak perusahaan menjadi positif ya teman-teman ya. Bukan maksudnya menjadi tambah banyak gitu ya, bukan ini selama ini positif tapi memberikan dampak positif terhadap total kasnya. Nah, ini dari sisi cash flow statement ya. Kita akan masuk yang berikutnya yaitu dividen. Nah, ini dari 2009, 2010, 11, 12, 13 itu rajin membagi dividen, kemudian 2014 sampai 2017 nggak membagikan dividen ya. Berlanjut lagi di 18, 19, 20, 21 juga absen. Dua-dua ini membagikan dividen 114 dan ini come date-nya tanggal 15 Agustus teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli saham hari ini sebelum sampai tanggal 15 Agustus berarti akan mendapatkan dividen senilai 114 per lembar saham. Ya, ini akan dibayarkan dividennya tanggal 30 Agustus jadi akhir bulan ini teman-teman. Kalau kita cek range-nya 26 sampai 161. Kalau kita beli di harga saat ini 2.800 maka kita akan mendapatkan yield-nya itu range-nya adalah 0,92 atau sampai 5,75%. Dan kalau teman-teman beli di harga saat ini teman-teman ya dan mendapatkan dividen 114 maka teman-teman akan mendapatkan yield 4% ya. Mendapatkan dividennya 4% dari 2.800 ini. 114 ini 4%-nya. Nah, silakan kalau teman-teman mau berminat ya. Oke, gitu dari sisi dividen ya. Dan ini sebenarnya ada catatan ya teman-teman ya. Karena apa? Di saat perusahaan itu tadi sebenarnya hutangnya masih tinggi teman-teman ya. Masih ada obligasi, hutang bank. Namun memutuskan untuk membagi dividen ya. Jadi ini cuma catatan khusus aja sih. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman menjadi catatan khusus. Ya, kemudian kita cek dari PE Standard Deviation Band ya. Selama ini itu diperdagangkan, selama ini PE Standard Deviation 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang itu biasanya diperdagangkan di rata-rata 18 per 18. Nah, sekarang itu ada di per 3,88. Jadi ini secara per under value. Namun ini juga terjadi karena ada kenaikan harga batu bara ya. Jadi sebenarnya agak bias, tapi ya kalau misalnya dia kembali di perdagangan di per 18,06 maka harganya harusnya 12.500. Jadi cukup jauh teman-teman ya dari harga saat ini. Kalau kita cek dari price to book standard deviation-nya selama 3 tahun terakhir itu rata-rata di perdagangan di PBV 1,03 dan sekarang di perdagangan di 0,99 atau ya ini berada di harga wajarnya lah kalau secara price to book value ya, di harga 2.800. Oke, ini adalah pertanyaan fundamental ya teman-teman ya. Kami akan mencoba memberikan pandangan terhadap
Indi ini menurut pengalaman kami. Teman-teman boleh berpendapat beda ya. Apakah fundamental perusahaan baik? Kalau kita cek tadi ya dari sisi kinerja tidak stabil ya, karena bisnis ini memang di sektor komoditas di mana harga jual itu mengikuti harga market. Ya, kalau harganya lagi tinggi pasti profit, kalau harganya turun ya pasti sulit. Ya, dan memiliki beban hutang dan amortisasi yang cukup menggerus laba. Kemudian yang berikutnya dari sisi balance sheet di mana posisi liabilitas berada 2,4 kali dari total ekuitas menunjukkan bahwa perusahaan ini beresiko tinggi. Terakhir dari sisi arus kas ya, ini selalu menghasilkan kas yang positif dari aktivitas operasi sejak melakukan akuisisi ya. Namun di tengah hutang yang tinggi, perusahaan memutuskan untuk membagi dividen. Nah, menurut kami dari kesimpulan 3 penilaian ini ya, fundamental Indi ini menurut kami tidak baik. Ya, silakan kalau teman-teman ada yang berbeda pendapat bisa ditulis di kolom komen. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua ya, teman-teman ya. Jadi secara fundamental menurut kami ini tidak baik. Kita akan cek dari sisi apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar. Ini kalau kita cek ya, book value per share Indi annual ya juga tidak stabil. Terakhir book value-nya atau ekuitas di kuartal 2 itu 14,53 triliun atau per lembar sahamnya 2789. Harga yang ditawarkan market saat ini adalah 14,58 triliun atau per lembar sahamnya 2.800. Dengan kata lain ya ini sebenarnya secara book value ya kita bayar sesuai modal yang ada di perusahaan. Ya, kemudian kalau kita cek dari earning 12 bulan ke belakang itu menghasilkan profit net 3,6 triliun atau 697 per lembar saham. Dengan kata lain kalau kita beli di harga saat ini maka akan balik modal secara perusahaan sejak kita beli itu adalah 4 tahun. Dengan catatan harga batubara tetap sama terus ya. Nah, ini kalau kita cek dari dividend yield-nya juga ya sebenarnya cukup lumayan kalau mendapatkan segini terus. Tapi ingat ya, dividen bisa tinggi karena harga batubara lagi naik-naiknya. Nah, kita cek nih harga batubaranya saat ini sedang ya hari ini aja minus 7,44% ya. Tapi kita nggak ngerti ya, ini sudah menurun break garis support di sini teman-teman ya. Oke, ini dari sisi pertahanan fundamental yang kedua ya. Jadi ya harganya sebenarnya sih wajar. Kalau harga batu baranya tetap di harga sekitaran 400-an. Ini bahkan bisa dibilang murah ya kalau sampai menembus 450 bahkan 500 sesuai prediksi ya bisa dibilang ini murah secara fair. Oke, ini adalah pertanyaan fundamental yang kedua ya teman-teman ya. Jadi apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Menurut kami sih layak teman-teman ya, layak untuk dibayar. Namun tadi karena fundamentalnya tidak baik, jadi ya tetap saja walaupun harganya layak atau murah ya kita nggak bayar. Oke, kita akan masuk ke analisa yang berikutnya yaitu analisa seasonality ya. Ini analisa yang paling sederhana, namun bisa membantu kita dalam mengambil keputusan. Kalau kita cek ya di bulan Agustus selama 10 tahun ke belakang itu persentase saham Indi untuk naik hanya 45%. Ya, namun di tahun 2022 ini di Agustus sudah naik 4,87% dan di bulan September chance untuk naiknya adalah 50% nih. Ya. Jadi teman-teman bisa ambil keputusan nih mau ngambil peaknya apakah di bulan Agustus karena ini sudah naik atau di September atau yang terbaik lagi dia ada di Januari 64%. Nah, perlu diketahui ya, Indi ini sahamnya cukup volatile ya, dimana kalau misalnya dalam setahun itu pernah minus sampai 78%. Jadi kalau teman-teman kebetulan belinya di awal tahun 2015 dan jual di akhir 2015 ya ruginya cukup dalam ya. Dan lihat di 2016 dan 2017 juga naiknya luar biasa ya, sampai 5,3 kali harga sahamnya dan tahun depannya masih naik lagi 3,3 kali. Jadi ini cukup volatile ya karena ya tadi komoditas cyclical lah ya, cyclical kalau dibilang ya. Oke, kita akan langsung masuk ke bandarmologinya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bagi di beberapa fase nih. 1, 2, 3, 4 fase. Ya, di mana fase yang satu ini dari 20 Januari sampai 4 Maret di mana terlihat ada garis akumulasi ya teman-teman ya, overlay akumulasi, kemudian ini ada overlay distribusi, kemudian overlaynya akumulasi lagi, dan terakhir distribusi lagi. Kita akan cek
di broker summary-nya ya. Tanggal 20 Januari sampai 4 Maret itu akumulasi adalah broker BK, teman-teman. Ya, di harga average-nya 2339. Kemudian di fase keduanya BK melakukan distribusi terhadap barang yang sudah diakumulasinya dia di harga 2396. Ini profit namun hanya kecil sekali ya, 2396 ya, kecil sekali. Kemudian fase berikutnya tanggal 29 Maret sampai 14 April itu BK ada akumulasi lagi ya, dibarengi dengan YU dan KZ. Ya, BK akumulasi lagi di 2583 dan terakhir 14 April sampai hari ini BK itu melakukan distribusi di harga 2698. Jadi ini profit ya. Tadi harga average-nya 2300 dan 2500. Sekarang dia buang barang di harga 2700-an. Ya, sementara YU dan KZ, YU masih mengakumulasi, KZ tidak terlihat di sini, teman-teman ya. Jadi secara garis besar ini BK masih buang barang ya. Jadi di sini kemungkinan dia ada akumulasi lagi untuk menaikkan harga. Kemudian setelah harganya naik, dia buang barang yang dia punya. Ya, jadi secara bandarmologi ini sedang terjadi distribusi ya oleh broker BK. Oke, kita akan cek dari sisi teknikalnya, teman-teman ya. Kalau kita cek dari sisi teknikalnya ini sebenarnya sedang uptrend ya, bergerak di atas garis MA200 dan MA50 saat ini ya. Kemarin sempat break tapi tidak berhasil menyentuh MA200. Ya, saat ini harga di 2800. Garis resisten terdekat ada di 2900 dan kedua di 3100. Garis support terdekat di 2730 dan 2500. Jadi kemungkinan akan ada gerakan ini bisa naik, bisa turun ke bawah menuju ke 2500 atau dia bisa mengetes resisten ini ya. Ini sudah gagal 2 kali ditembus di 3100. Kalau misalnya gagal lagi, dia akan mencapai 3100, kemudian dia akan turun lagi. Ya, jadi ini adalah range pergerakan harganya di kisaran 2500 sampai 3100. Dari sisi likuiditas per hari diperdagangkan 28 juta lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini itu 78 miliar per hari. Oke, sampai di sini dulu teman-teman analisa dari kami. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.